Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Adha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Jadi, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah bentuk pengelompokan data yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran sebuah data. Data disajikan dalam tabel dan diurutkan berdasarkan kelas interval serta memiliki frekuensi. Bagaimana cara kita menyusun distribusi frekuensi? Cara yang pertama yaitu membuat array. Array yaitu mengurutkan data berdasarkan nilai terkecil sampai terbesar. Langkah yang kedua, menentukan rentang. Rentang yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai data terbesar dan nilai data terkecil yang masing-masing nilai dibulatkan terlebih dahulu. Cara yang ketiga yaitu menentukan jumlah kelas ideal dengan menggunakan kaidah Sturges. Kaidah Sturges sendiri memiliki rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana log N merupakan jumlah sampel atau data. Cara yang keempat yaitu menentukan interval kelas ideal, yaitu dengan rumus rentang dibagi jumlah kelas. Dan langkah terakhir, membuat tabel distribusi. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui suatu data yang merupakan umur dari semua cucu kakek Ali adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, A. Buatlah array berdasarkan data di atas. Tentukan rentangnya. Hitunglah jumlah kelas idealnya. Hitung nilai interval kelasnya. Dan buatlah tabel distribusi frekuensinya. Untuk pertanyaan pertama, buatlah array berdasarkan data di atas. Berdasarkan data-data ini, urutan data dari nilai terkecil hingga yang terbesar dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Soal yang kedua, tentukan rentangnya. Rentang seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar di sini merupakan 26. Dan nilai terkecilnya adalah 10. Maka kita bulatkan terlebih dahulu. 26 dibulatkan menjadi 30 dan 10 tetap 10. Maka rentang dari kelas tersebut, rentang dari tabel tersebut adalah 20. Soal yang ketiga, hitung kelas idealnya. Yaitu menggunakan kaidah Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Jadi 1 ditambah 3,322 log 40 karena jumlah datanya 40. Langsung saja dihitung, log 40 adalah 1,6 dan hasilnya 6,322 dibulatkan menjadi 6.
Pertanyaan berikutnya, hitung nilai interval kelasnya, yaitu menggunakan rumus rentang dibagi dengan jumlah kelas. Yaitu jawabannya 20. Dari jawaban yang kita dapat tadi, rentangnya 20, dibagi jumlah kelasnya yaitu 6. Dapat jawaban 3,33, dibulatkan menjadi 3. Dan soal yang terakhir, yang kelima, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kita sudah mendapat kelasnya yaitu 6. Lalu kita juga sudah mendapat interval yaitu 3. Maka kita bisa membuat tabelnya. Kita buat 6 kelas, di mana setiap kelas intervalnya adalah 3. Lalu kita hitung frekuensi setiap kelas dan jumlahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Sanjay Madarajasa dengan NIM 230101211300093. Di sini saya akan menjelaskan histogram dan contoh soalnya. Pertama, histogram adalah diagram batang yang tampilannya dalam bentuk grafis untuk menunjukkan hasil distribusi data secara visual yang menunjukkan tabulasi variasi data dan diatur berdasarkan ukurannya. Dalam histogram, garis vertikal atas menunjukkan jumlah pengamat tiap-tiap kelas. Fungsi histogram yaitu untuk mengetahui distribusi atau penyebaran data sehingga dapat mengetahui perkembangan objek penelitian dalam waktu tertentu dengan mudah. Serta sebagai alat pengendali sederhana sehingga dapat mencegah timbulnya masalah dan mendapatkan kesimpulan dari data. Adapun langkah-langkah dalam membuat histogram. Yang pertama adalah mengumpulkan data pengukuran. Yang kedua, membuat distribusi frekuensi. Yang ketiga, menghitung nilai frekuensi masing-masing kelas. Dan yang terakhir adalah menggambar diagram batang. Langsung ke contoh soalnya. Di sini disediakan tabel dengan data frekuensi berat badan dan disuruh membuat histogram. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan batas kelas, batas bawah, dan batas atasnya. Batas bawah dari tabel tersebut adalah 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan 70. Sedangkan batas atasnya adalah 44, 49, 54, 59, 64, 69, dan 74. Langkah kedua adalah menentukan tepi kelasnya. Cara menentukan tepi kelas untuk tepi bawah dengan mengurangkan batas bawah dari interval dengan 0,5 sehingga didapatkan tepi bawahnya 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, dan 69,5. Sedangkan untuk tepi atasnya dengan menambahkan 0,5 kepada batas atas dari interval sehingga didapatkan tepi atasnya 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, dan 74,5. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik tengah kelas. Nah, cara menentukan titik tengah kelas yaitu dengan menambahkan tepi bawah dan tepi atas kelas kemudian dibagi 2 sehingga didapatkan titik tengah dari kelas tersebut adalah 42, 47, 52, 57, 62, 67, dan 72. Langkah terakhir adalah membuat diagram batang dengan diagram X-nya adalah tengah kelas
Titik tengah kelas dan diagram Y-nya adalah frekuensi dari data tersebut, sehingga didapatkan histogram sesuai dengan gambar berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Raihan Ardiansyah dari kelompok 8 Praktikum Statistika. Saya kali ini akan membahas tentang poligon frekuensi. Kalau belum tahu, yuk simak materinya. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang terbentuk dari suatu garis yang didapat dari penghubungan tiap titik tengah dari puncak set persegi panjang dalam histogram. Fungsi poligon untuk mengindikasi perubahan penyebaran data dalam suatu fenomena dan untuk mengetahui perkembangan objek penelitian pada periode tertentu. Berikut adalah contoh soalnya. Pertama, kita akan mencari titik tengah terlebih dahulu. Untuk titik tengahnya, diketahui adalah 42, 47, 52, 57, 62, 67, dan 72. Kita akan membuat grafiknya. Sesuaikan titik tengah dengan frekuensinya. Lalu hubungkan titik-titik menggunakan garis. Dah siap. Di sini, saya Rosiana Latifah akan melanjutkan pemaparan materi mengenai distribusi frekuensi relatif. Sebenarnya, apa sih itu distribusi frekuensi relatif? Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas dan tiap interval kelasnya memiliki bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Untuk rumus distribusi frekuensi relatif ini adalah jumlah frekuensi tiap kelas dibagi frekuensi total dikali dengan 100%. Contoh soalnya adalah kita membuat distribusi frekuensi relatif dari tabel usia peternak di kota A. Usia peternak di kota A untuk usia 19-23 tahun frekuensinya 4, usia 24-28 tahun
frekuensinya ada 7. Usia 29-33, frekuensinya ada 10. Usia 34-38, frekuensinya ada 13. Usia 39 sampai usia 43, frekuensinya ada 9. Usia 44 sampai usia 48 memiliki frekuensi 11. Usia 49 sampai 53, frekuensinya 14. Usia 54 sampai 58 memiliki frekuensi 3, dan usia 59 sampai usia 63 memiliki frekuensi 9. Untuk total frekuensinya ada 80. Pembahasannya, kita misalkan saja dari atas sampai akhir itu kelas. Dari kelas pertama, kedua, ketiga, sampai kelas ke-9. Untuk kelas pertama, peternak berusia 19 sampai 23. Kita masukkan saja ke rumus dengan rumus jumlah frekuensi kelas per frekuensi total dikali 100%, yaitu 4/80 dikali 100, yakni 5%. Selanjutnya, kelas kedua, peternak berusia antara 24 sampai 28 tahun. Kita langsung saja masukkan rumus. Frekuensinya ada 7/80 dikali 100%, yaitu 8,75%. Untuk kelas ketiga, dengan peternak berusia 29-33 tahun, ada frekuensinya 10/80 dikali 100%, yaitu 12,5%. Kelas keempat, peternak berusia 34-38 tahun. Frekuensinya ada 13/80 dikali 100%, yaitu 16,25%. Untuk kelas kelima, peternak berusia antara 39 sampai 43 tahun. Frekuensinya ada 9, dibagi total semua frekuensi seluruh ada 80 dikali 100%, yaitu 11,25%. Selanjutnya kelas ke-6. Di kelas ke-6 ini peternak berusia 44 sampai 48 tahun, yaitu 11/80 dikali 100%. Untuk kelas hasilnya 13,75% untuk kelas ke-6. Selanjutnya kelas ke-7. Di kelas ke-7 ini peternak berusia antara 49 sampai 53 tahun. Di kelas ini frekuensinya ada 14, dibagi frekuensi totalnya ada 80 dikali 100%, yaitu 17,5%. Kelas selanjutnya, kelas ke-8, dengan peternak berusia antara 54 sampai 58 tahun. Ini frekuensinya ada 3, dibagi total semuanya ada 80 dikali 100%, yaitu 3,75%. Dan untuk kelas yang terakhir atau kelas ke-9, peternak berusia antara 59 sampai 63 tahun. Untuk frekuensi pada kelas ke-9 ini, kita hitung 9/80 dikali 100% adalah 11,25%. Baik, kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif, maka akan dihasilkan seperti gambar berikut. Persentase setiap kelas dituliskan, dan semua persentase jika ditotalkan akan menjadi 100%. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Salma Hilda Yustiani dari Peternakan 2021. Kali ini saya akan melanjutkan
materi tentang OGIF, yaitu OGIF negatif. Sebelumnya, Nabila telah menyampaikan tentang OGIF positif. Nah, OGIF negatif ini menggunakan acuan batas bawah kelas dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan kurva atau grafik dari OGIF negatif ini turun ya. Kalau kurva atau grafik yang naik itu berarti OGIF-nya positif. Di sini sudah ada data dan juga frekuensi yang akan kita ubah ke dalam bentuk OGIF negatif. Sebelum menggambar OGIF negatif, terlebih dahulu kita tentukan frekuensi kumulatif lebih darinya. Yang pertama, di kelas pertama, frekuensi kumulatif lebih dari 65 itu ada 40. Dari mana sih 40 itu? 40 ini didapat dari kan frekuensi kumulatif lebih dari 65. Berarti yang lebih dari 65 itu semua kelas. Jadi frekuensi dari semua kelas dijumlahkan dan berjumlah 40. Lalu di kelas kedua frekuensi kumulatif lebih dari 68. Itu ada 38. Dari mana 38? 38 ini dari 40 dikurangi 2. Karena pada kelas pertama itu tidak lebih dari 68. Lanjut di kelas ketiga, frekuensi kumulatif lebih dari 71 itu ada 33. 33 berasal dari 38 dikurangi 5. Karena pada kelas pertama dan juga kelas kedua itu tidak lebih dari 71. Selanjutnya, ini adalah gambar OGIF negatif dari data yang sudah ada. Langkah pertama adalah membuat sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X ini ada tepi bawah yang bisa dihitung dari batas bawah dikurangi 0,5. Lalu pada sumbu Y itu dituliskan frekuensi kumulatif lebih darinya. Setelah itu kita cocokkan data-datanya, lalu ditarik garis dan membentuk kurva atau grafik. Dan grafiknya ini turun. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, aku Nabila Putri Musafaah dari Peternakan 2021. Di sini akan menjelaskan materi OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sebelumnya apa sih OGIF itu? OGIF adalah suatu grafik garis yang didapat dari distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sendiri itu merupakan total frekuensi semua nilai yang lebih kecil dari batas kelas atau suatu selang tertentu. OGIF menerangkan distribusi frekuensi kumulatif sehingga penyampaian datanya ditujukan untuk menampilkan keterkaitan antara setiap nilai batas kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan pembahasan OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini sudah diberikan contoh pendapatan per tahun peternak di Kecamatan B. Untuk kolom tabel yang pertama yaitu pendapatan kurang dari 5 juta, frekuensinya ada 2, sedangkan frekuensi kumulatif kurang darinya juga 2. Nah, di sini sama-sama masih 2 karena masih di tabel yang pertama. Untuk kolom tabel yang kedua yaitu pendapatan 5 juta sampai dengan 14.999.999 rupiah, ada frekuensinya 5, sedangkan frekuensi kumulatif kurang darinya ada 7. Nah, kenapa di sini bisa 7? 7 didapatkan dari frekuensi kumulatif kurang dari tabel pertama dijumlahkan dengan frekuensi dari tabel yang kedua. Untuk tabel yang ketiga,
ketiga yaitu pendapatan 15 juta sampai dengan 24.999.999 rupiah. Untuk frekuensinya ada 5, sedangkan frekuensi kumulatif kurang darinya ada 12. Nah, sama di sini 12 didapatkan dari frekuensi kumulatif kurang dari tabel kedua ditambahkan dengan frekuensi tabel ketiga. Nah, begitupun seterusnya yang di bawah ini pasti nanti yang 21 hasilnya dari 12 ditambahkan 9. Yang 24 hasilnya dari 21 ditambahkan 3. Terus 27 pasti 24 ditambahkan 3. Dan 28 itu dari 27 ditambahkan 1. Setelah tabel kita beralih ke grafik. Nah, di sini grafik yang mendatar ini itu yang mendatar sumbu X ini itu dari ini. Dari pendapatan per tahun peternak di kecamatan B. Kita tulis aja kurang dari 5, 5 sampai 14, 15 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44, dan seterusnya. Untuk tabel yang sejajar ini, untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y ini, kita gunakan untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari. Angkanya kita cari yang mudah aja, misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, setelah itu kita samakan dengan tabel. Untuk yang pendapatan kurang dari 5 juta ini, kan frekuensi kumulatifnya itu 2. Jadi kita sesuaikan aja di sini 2. Terus yang untuk pendapatan 5 sampai 14 juta di sini ada 7, kita tulis 7. Untuk yang 15 sampai 24 juta di sini ada 12, kita sesuaikan juga 12. Nah, begitu seterusnya. Untuk grafik dari frekuensi kumulatif kurang dari itu, grafiknya pasti naik, nggak akan turun, karena kalau turun itu pasti nanti masuknya di lebih dari. Seperti itu ya teman-teman. Kesimpulan dari praktikum statistika distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif dan OGIF adalah dengan mempelajari ilmu ini, harapannya kita dapat mengolah dan menampilkan kembali data-data yang tidak berurutan atau acak. Di dalam bidang peternakan sendiri, kita biasa menjumpainya seperti pada data berat badan ternak, dan data hasil produksi ternak. Sekian, terima kasih.